Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasahil Ibad itu ada sebuah asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sesudah nikmat diciptakannya dia adalah nikmat dia diberi kesibukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat luar biasa, sebab tidak semua orang itu Allah beri nikmat semacam itu, yaitu sibuk dengan ketaatan kepada Allah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan bersedekah, sibuk dengan menjalin silaturahmi dan seterusnya. Semua itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan, kasih kemudahan bagi kita untuk belajar melalui kitab ini, kitab Hadis Arba'in. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, ini hadis yang ke-15, min makarimil akhlak, bagian daripada kemuliaan akhlak. Hadis ini bisa ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ada di jilid 2. Yang ininya, yang sarahnya. Fathul Bari ada di jilid 2, kalau di Sahih Muslim juga sama ada di jilid 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tentu kalimat iman kepada Allah dan hari akhir ini bukan cuma dua itu yang diimani, tapi dua itu cukup mewakili tentang rukun iman tadi. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan rukun iman yang semuanya, yang lain daripada dua ini, tidak juga. Tapi begitulah Rasul ketika menyebut sebuah kalimat yang singkat dan padat. Karena memang kalimat dua ini mewakili yang lain. Otomatis orang kalau mengimani kepada Allah pasti iman juga kepada para malaikat, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Nah, qala Imam Ibnu Daqiq Al-Id, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni dia bermaksud, Rasul bermaksud, man kana yu'minu al-imana kamilah, siapa orang yang beriman, yang memiliki iman, yang imannya sempurna, iman yang menyelamatkan min azabillahi, dari azab Allah, al-mausula ila ridwanillah, yaitu iman yang menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut, maka berucaplah dengan ucapan yang baik atau diam. Nah, iman yang muntija atau iman yang munjia itu adalah iman yang menyelamatkan dia dari azab Allah. Artinya iman yang disertai dengan pembuktian. Sebab di dalam kitab Kasyifatus Saja
oleh Al-Imamu Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa beliau mengutip pendapat beberapa para ulama yang mengatakan bahwa al-Islam itu bil amal, Islam itu dengan amal. Saya juga pernah sampaikan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa amal itu adalah penyempurna keimanan seseorang. Amal itu adalah penyempurna keimanan seseorang. Nah, iman yang sempurna, iman yang melahirkan amal ibadah, seperti kata Said Hasan Al-Banna begitu. Iman yang baik adalah iman yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Maka iman ini adalah iman yang munji, iman yang menyelamatkan min azabillah, dari azab Allah, al-mausula ila ridwanillah, dan menghantarkan dia sampai kepada keridhaan Allah. Nah, orang-orang yang memiliki iman semacam ini, iman yang disertai dengan pembuktian berupa amal ibadah, sebenarnya falyakul khairan aw liyasmut itu adalah refleks, adalah karakter dasarnya. Karena dia sudah terbentuk dengan keimanan tadi, sudah terbentuk dengan keimanan yang kamilah tadi. Gitu. Tapi ini bisa dilatih. Ini bisa dilatih kalau Imam Ghazali dikutip di dalam kitab Akhlak ya, di jilid 4 itu kalau tidak salah ingat saya. Itu dikatakan bahwa akhlak itu mampu boleh dibiasakan, boleh dipelajari dan dibiasakan. Sekalipun ada juga akhlak itu yang benar-benar lahir dari faktor keimanan yang kuat, iman yang baik. Gitu. Karena tentu orang yang memiliki keimanan yang baik itu ketika berucap dia akan memikirkan konsekuensi daripada ucapan itu. Bagaimana kemudian nanti di akhirat apa yang dia ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berkata-kata, dia berucap, berkomunikasi dengan orang, atau dia membuat status di media sosial, tulisan di media sosial, tentu dia akan pikirkan baik-baik. Jangan sampai kemudian kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak baik, yang membuatnya dicatat oleh malaikat sebagai orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk. Li'anna man amana billahi, karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa imanihi, yang imannya adalah iman yang benar, benar-benar iman, khafu, dia memiliki rasa takut. Itu memiliki rasa takut wa'idahu, kepada ancaman Allah. Nah, itu yang Nabi bilang tadi. Orang yang memiliki iman yang baik, memiliki iman yang benar-benar, itu akan senantiasa menjaga lisannya sebab dia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa raja sawabahu, dan dia senantiasa berharap tentang pahala yang Allah berikan. Ketika berkata baik, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia mau berkata yang buruk, dia tak khawatir ada ancaman Allah. Serta wa ijtihada fi fa'lima umiru bihi wa tarkuma nuhya anhu. Seterusnya dia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, serta wa tarkuma nuhya anhu, serta dia meninggalkan apa-apa yang dilarang kepadanya. Gitu. Dia berupaya dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Orang soleh itu bukan tidak ada godaan, itu keliru. Orang soleh itu pasti masih memiliki godaan yang sama seperti layaknya manusia pada umumnya. Bahkan mungkin godaannya lebih di atas rata-rata. Tapi dia menyadari godaan, dia menyadari bahwa itu adalah godaan dan dia tidak menurutinya. Kalaupun terlanjur menurutinya, dalam konteks ini ucapan, tentu watarku manuhya anhu, tentu dia akan meninggalkan hal-hal yang dilarang kepadanya. Ketika dia mau berucap kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyinggung perasaan orang dengan tujuan benar-benar menyakiti orang tersebut, maka tentu dia akan meninggalkan kalimat itu, kata-kata itu, sebab dia tahu bahwa itu dilarang.
dan dia akan mementingkan untuk menjaga anggota tubuhnya serta memelihara anggota tubuhnya, sebab dia tahu bahwa wahwa mas'ulun anha. Dia tahu bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, mata, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya gitu. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Al-Isra ayat 36. Berdasarkan keyakinan itu, dia senantiasa memikirkan apa-apa yang dia ucapkan. Dia tidak akan sembrono, tidak akan memberikan tanggapan yang tentu tidak mendasar. Atau kalau kemudian mau berkomunikasi dengan orang, falyakul khairan. Falyakul khairan itu kalimat yang tentu punya argumentasi yang baik. Jangan dimaknai sempit seperti hanya memaki gitu. Tapi ketika misalnya di dalam diskusi-diskusi ilmiah, tentu falyakul khairan itu adalah kalimat yang didasarkan pada argumentasi yang jelas, kuat, dan seterusnya. Di ayat yang lain, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu ucapan, ya, berucap, ada suatu ucapan kecuali kemudian pada ucapan itu raqibun atidun, ada malaikat raqib dan atid, malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Semua dicatat, ditulis. Imam Ibnu Daqiq kemudian mengatakan wa afatul linnasi katsiratun. Adapun bencana lisan itu sangat banyak. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yuktabun nasu finnari ala manakhirihim ila hasaida alsinatuhum. Tidaklah dicatat atau dipastikan seseorang itu di dalam neraka, yang kemudian neraka itu menghancurkan mereka, kecuali dia memanen atas apa yang lisannya ucapkan gitu. Dia memanen atas ucapan-ucapannya. Jadi apa yang dia ucapkan itu tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah berada di neraka, maka dia akan memanen setiap ucapan yang dulu dia ucapkan di dunia. Maka kita harus hati-hati. Di surat Yasin, tuan lupa ayat keberapa, yang kurang lebih artinya bahwa pada hari itu mulut mereka dikunci, kemudian seluruh anggota tubuh mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka perbuat di dunia. Waqala, dan berkata Imam Ibnu Daqiq, kullu kalamin Ibnu Adam alaihi illa zikrullah ta'ala wa amara bima'rufin wa nahyi anil munkar. Setiap ucapan anak Adam itu semuanya alaihi memadaratkan bagi dirinya, merusak terhadap dirinya, berbahaya untuk dirinya. Ila zikrun, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amaro, dan dia memerintah bima'rufin kepada kebaikan, wan nahyi, dan dia melarang anil munkari dari perbuatan munkar. Nah, setiap ucapan kita yang tidak mengandung zikir dan perintah kepada kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran, itu alaihi memadaratkan untuk kita. Itu akan artinya memberatkan kita, akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Jadi pastikan setiap ucapan-ucapan kita itu mengandung zikir atau kemudian mengandung dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari perbuatan yang munkar. Jika tidak ada jika kalimat-kalimat atau ucapan kita itu nggak ada yang mengandung demikian, itu sebaiknya
Auliasmut, sebaiknya kita diam saja, tidak usah berucap. Menggunakan media sosial itu hanya curhat, orang Sunda bilang curhat ke para rugu, sebaiknya tidak usah. Karena nanti itu akan jadi catatan. Jadi catatan yang tentu di hadapan orang juga tidak baik, dan kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Jadi ibroh kita di Facebook itu kan ada apa ya? Ada kenangan, ya, ada kenangan. Coba bayangkan setiap yang kita statuskan itu, kemudian berapa tahun kemudian ternyata itu muncul lagi. Yang baik dan buruk muncul. Dulu kita menulis sesuatu, kita anggap itu tidak lebay, tapi di kemudian hari kok tiba-tiba kita baca lagi jadi lebay banget gitu kan. Nah ini coba bayangkan, coba kita bayangkan nanti di hadapan Allah ketika catatan setiap ucapan-ucapan kita itu oleh malaikat pencatat amal itu memperlihatkan bahwa ada ucapan-ucapan kita yang tidak baik. Bahkan hanya membaca kenangan saja kita kan kadang malu kalau itu lebay misalnya. Kita tuh malunya malu 7 rupa. Di Facebook itu menu yang tidak pernah saya sentuh itu adalah kenangan gitu. Saya malas membuka kenangan gitu. Di dunia aja kita begitu, yang masih bisa kita hapus loh, masih bisa kita hapus kenangan itu kan, masih kita hapus. Tapi bayangkan ketika catatan amal kita ada ucapan-ucapan yang menyakiti orang, gitu kan, atau tidak sebaiknya, tidak sepantasnya kita ucapkan tapi kita ucapkan, lalu itu diperlihatkan oleh malaikat nanti. Oh masya Allah, malunya malu 7 keliling itu. Malu sekali. Faman alima dzalika wa amana bihi haqqa imanihi ittaqullaha fi lisanihi fala yatakallamu illa bi khairin aw yaskutu. Maka barang siapa orang yang mengetahui demikian itu apa yang sudah dijelaskan tadi, kemudian dia beriman dengan sebenar-benar iman, dia bertakwa kepada Allah dalam lisannya, artinya dia bertakwa kepada Allah dalam lisannya, dia menjaga lisannya sebab rasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala yatakallamu illa bi khairin aw yaskutu. Maka dia tidak akan berkata-kata, dia tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, atau kemudian dia diam. Dulu anak punya seorang murabbi. Jadi anak lagi mengkonfirmasi sesuatu yang kemudian itu tidak dibalas berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu dia tidak balas. Tapi anak lihat memang dia baca anak pesan. Lalu kemudian anak ketemu dengan dia di satu kegiatan. Jadi anak tanya, Ustadz, kenapa antum tidak balas anak PWA? Dia bilang begini, anak khawatir kalau anak balas antum PWA, waktu itu anak bukan antum PWA, anak lagi tidak dalam keadaan yang baik katanya. Dan anak khawatir ucapan yang anak tulis itu, balasan WA yang anak sampaikan ke antum itu justru membuat antum tersinggung. Dia bilang begitu anak. Ya itulah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan. Mereka mengamalkan hadis ini. Daripada menyakiti dia, lebih baik kita tunda untuk membalas pesannya. Khawatir kalau kita terburu-buru membalas pesannya lalu kemudian itu justru menyakiti dirinya. Kan kita boro-boro mengurangi masalahnya, justru kita menambah masalah baru. Nah di paragraf selanjutnya ini, qala ba'duhum fi makna hadzal hadis. Sebagian ulama berkata tentang makna hadis ini adalah iza aradal insanu ayatakallama. Apabila seorang manusia itu ingin berkata-kata, berucap, fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqiqan yusabu alaihi falyatakallam. Jika kemudian di dalam ucapan itu terkandung kebaikan, yang mana kebaikan itu dia diberi pahala,
apabila dia mengucapkannya, falyatakallam, maka ucapkan. Gitu. Jadi kalau mau berucap, pikir baik-baik, di dalam ucapan ini ada kebaikan yang mengandung pahala, maka falyatakallam, ngomong. Fa'ilah, maka jika tidak, falyumsik, maka hendaklah dia menahan an kalamin, dari ucapan itu. Sawaun zahiruhu annahu haramun au makruhun au mubahun. Sama saja makna ucapan itu secara zahir sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh dienggani atau boleh diucapkan. Sama saja kalau kemudian ujungnya hanya menyakitkan. Kalimat yang mubah itu kan seperti bergurau yang tidak berlebihan, itu kan mubah. Kalimat yang mubah itu kalau kemudian justru pada keadaan tertentu tidak baik diucapkan, ya sebaiknya falyumsik, tahan aja ucapan itu, tidak usah diucapkan. Apalagi hal yang sampai pada ucapan yang diharamkan, maka tentu kita berkewajiban untuk menahan ucapan tersebut. Fa ala hadza yakunu kalamu al-mubahu ma'murun bitarkihi manduban ilal imsak annahu mukhaffatan ayan jaro ilal mahrami awil makruhi wa qad yakunu zalika katsiran. Oleh karena ini, maka kalimat yang mubah, ucapan yang mubah itu diperintahkan untuk ditinggalkan, manduban menjadi sebuah kesunahan untuk ditahan, gitu. Karena mukhafatan, karena khawatir, ayan jaro ilal maharam, dia mengalir menjadi sesuatu yang diharamkan, atau kemudian terjadi sesuatu yang diharamkan, au makruhi, atau sesuatu yang dienggani, gitu. Waqad yaqa'u dzalika katsiran, dan terkadang itu banyak terjadi. Maksudnya begini, berdasarkan keterangan tadi di atas, jika ingin mengatakan sesuatu, ingin berbicara, kemudian itu ucapan yang tidak ada kandungan pahala di dalam, maka sebaiknya ditahan. Kalau ada kandungan pahala, ada kebaikan yang mengandung pahala ketika diucapkan, maka ucapkan. Dengan pengertian itu, maka kalimat yang mubah itu diperintahkan untuk ditinggalkan, gitu. Kalimat yang mubah itu sebaiknya ditinggalkan kalau kemudian nggak ada kebaikannya. Atau manduban, kalimat yang sifatnya atau sunnah untuk ditahan, karena khawatir akan terjadi sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang minimal dienggani, menyinggung perasaan orang dan seterusnya. Karena kekhawatiran itu, maka kalimat pun yang mubah sebaiknya ditahan. Apalagi kayak tadi kita dapat pesan WA gitu, sebaiknya tidak langsung dibalas kalau kemudian khawatir emosi kita lagi terganggu, kemudian kita langsung balas dan menyakiti perasaan orang yang membaca pesan kita. Maka kita juga jangan gampang suudzon, negative thinking kalau kemudian WA kita hanya dibaca orang kemudian belum dibalas. Bisa saja nggak mood gitu kan. Bisa saja dia lagi emosi, punya masalah di rumah, khawatir kalau dia terganggu emosionalnya, kemudian dia membalas pesan WA kita yang justru memperpanjang masalah. Boro-boro dapat solusi, dia justru kemudian dia dapat masalah baru, tersinggung, kemudian merasa tersakiti. Qala Allahu ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah sesuatu yang diucapkan kecuali di situ ada raqib dan atid yang mencatat buruk dan baiknya apa yang kita ucapkan tadi. Ada pertanyaan?